Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Demikian juga masih memberikan taufik kepada kita sehingga Allah menggerakkan kita untuk mendatangi kebaikan. Di antaranya adalah Allah menggerakkan hati kita untuk bisa meluangkan sedikit waktu kita untuk bisa duduk sejenak menuntut ilmu. Yang mana kita bisa menuntut ilmu, terutama di zaman sekarang ini, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena kondisi kaum muslimin di zaman sekarang ini, kebanyakan mereka itu tidak peduli dengan belajar ilmu agama, Pak. Sehingga kita dapati kebanyakan mereka menyangka bahwa yang mereka lakukan itu selama ini benar, tapi ternyata yang mereka lakukan itu ternyata apa? Keliru. Disebabkan karena mereka jauh dari ilmu agama. Belum lama saya ngisi pengajian di sebuah daerah. Selesai pengajian, salah seorang jamaah mengatakan, "Ustadz, ternyata kalau kita membuka usaha kemudian mencari ikhtiar kepada dukun agar usaha kita lancar, itu tidak boleh ya Ustadz." Bayangkan, Pak. Mungkin kita akan mengatakan, "Loh Pak, selama ini kemana?" Gitu kan. Jenengan Islam sekali lahir, enggak, gitu kan. Loh kenapa? Yo tiba-tiba setelah ikut pengajian ternyata enggak boleh ya Ustadz, gitu kan. Ya memang tidak boleh Pak, dari dulu saya menganggapnya itu kan sebuah ikhtiar Ustadz. Karena kan Nabi itu memerintahkan kita untuk mencari ikhtiar, usaha, kan? Nah kebanyakan orang kan kalau buka usaha, terutama usahanya dia itu warung makan, rumah makan, itu kan biasanya ikhtiarnya kemana? Ya ke dukun Pak. Rata-rata ini bukan hal yang tabu bagi kita, Pak. Tapi ketika mereka dapat hidayah, kemudian mau melu pengajian, kemudian dijelaskan ternyata tidak boleh, kaget. Loh, selama ini ternyata tidak boleh. Iya, alhamdulillah dia dapat hidayah, mau belajar ilmu agama. Itu alhamdulillah, sampai dia mengatakan, "Ustadz, jangan mau nggak saya kasih tahu rumah makan mana saja yang pakai gituan sepanjang jalan ini sampai Weru?" Nggak perlu Pak. Biasanya ya ada ciri-cirinya gitu kan. Itu memang kondisi sebagian umat Islam Pak zaman sekarang. Lawang sepupu saya saja sampai sekarang masih ngeyel kalau togel itu halal. Katanya togel itu seperti arisan, Pak. Jadi sehari ini yang dapat ini, besok yang dapat ini, besok yang dapat ini, seperti arisan. Tak tanya, lah kowe biyen wis entuk ping piro? Iki arisan patungane piro, pesertane piro, gitu kan. Sampai sekarang masih tetap ngeyel, "Boleh Mas." Padahal pupune sering ceramah gitu kan. Enggak tahu ya Pak. Sampai sekarang belum tahu. Ngeyel, sampai sekarang tetap ngeyel.
Sehingga bersyukurlah ketika kita itu sudah diarahkan oleh Allah untuk bisa belajar ilmu agama. Ya memang kita nggak mungkin bisa menguasai tafsir, nggak mungkin bisa menguasai fikih seluruhnya, nggak mungkin bisa menguasai mustalah hadis. Tapi minimal yang menjadi kebutuhan kita sudah tahu, Pak. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana bacaan Quran yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana kerjaan yang halal, mana kerjaan yang haram. Itu kan kita harus tahu minimal, Pak. Bagaimana puasa itu agar tetap sah, apa saja yang membatalkan puasa. Ini kan kita harus tahu. Betapa banyak ketika pernah saya ngisi kultum, seorang Jawa mengatakan, "Ustadz, mandi itu membatalkan puasa ndak?" Lalu saya jawab, "Lek menurut jenengan pinter pripun, Pak?" "Menurut kula batal." Loh, berarti jenengan isuk-isuk mandi arep kerja, batal no puasane? Berarti kalau jenengan selama Ramadan ndak pernah mandi kalau siang. Sebagian umat Islam bingung, Pak. Ketika jelaskan ndak batal. Lo ndak batal, Ustaz? Iya. Lo kata temanku batal. Lo kok bisa? Iya. Karena saya siang hari mau sholat duhur mandi. Kata temanku posomu batal. Lah terus dengan gini ya, Mbak. Ya wes, daripada batal karena mandi, mangan sekalian, Ustaz. Ini karena kurangnya ilmu agama. Ya saya jawab, mandi tidak membatalkan puasa, Pak. Kecuali jenengan aduse mbi mangap. Bayune mlebu. Ini kebanyakan kaum muslimin, Pak. Mereka untuk ibadah sehari-hari saja terkadang belum paham. Itulah bersyukurnya kita, Pak Bu, bisa belajar ilmu agama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema pengajian kita pada malam hari ini itu adalah kisah Fathu Mekah yang Allah sebutkan di dalam surat yang pendek 3 ayat, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Insya Allah jenengan semua sudah hafal surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Surat ini disebut juga oleh para ulama sebagai surat At-Taudi'. Yang mana surat At-Taudi' itu merupakan artinya itu apa? Surat perpisahan dengan Nabi. Yang mana ketika sudah turun surat An-Nasr itu menunjukkan ajal Nabi sudah dekat. Dan ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang surat An-Nasr? Ketika sahabat lain menyebutkan tentang ini dan ini, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan bahwa dengan turunnya surat An-Nasr ini menunjukkan ajal Nabi sudah dekat. Makanya para ulama menyebutkan di antara nama lain surat An-Nasr adalah surat At-Taudi'. Surat ini secara jelas itu menyebutkan bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin dan akan membukakan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah telah memberikan kepadamu pertolongan wal fath. Yang dimaksud dengan Al-Fatah ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir yaitu Fathu Mekah. Dan yang unik dari surat ini, Pak Bu, surat ini turun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Surat ini turun tentang berita Fathu Mekah, bahwa Mekah akan ditaklukkan. Itu kondisi Nabi masih di Madinah dan Mekah belum ditaklukkan. Sehingga secara eksplisit
secara tersirat surat ini memberikan kabar gembira kepada Nabi dan kaum muslimin bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan Allah akan menaklukkan kota Mekah. Padahal Mekah belum ditaklukkan, Pak. Berarti Nabi masih di Madinah, kemudian turun ayat ini. Semakin semangat Nabi. Karena Allah kalau sudah mengatakan di dalam Al-Quran mesti benar, Pak. Keyakinan Nabi, keyakinan para sahabat ketika Al-Quran sudah mengatakan Mekah bakal ditaklukkan, padahal waktu itu belum ditaklukkan, yakin mesti ditaklukkan. Sehingga faedah yang bisa kita ambil itu apa, Pak, Bu? Bahwa ketika Allah sudah mengatakan sesuatu di dalam Al-Quran, hendaknya kita orang Islam, kaum muslimin, yakin mesti benar. Allah sudah menegaskan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Al-Quran itu kitab yang sudah tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Mesti benar, Pak. Dan ternyata fakta membuktikan bahwa berita-berita yang dikabarkan di dalam Al-Quran ternyata sesuai dengan realita, Pak. Sesuai. Bahkan ada seorang ilmuwan itu pernah mengatakan bahwasanya 70% berita kabar di dalam Al-Quran itu sudah terbukti benar secara ilmiah, dan tidak ada satupun berita di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita ilmiah. Tidak ada satupun. Tinggal 30% berita Al-Quran yang belum terbukti. Yaitu apa? Berita tentang hari kiamat, berita tentang alam barzah, berita tentang surga dan neraka. Pokoknya berita-berita tentang akhir zaman, tentang kehidupan setelah kematian. Itu belum terbukti secara ilmiah, Pak. Tapi 70% berita-berita yang Al-Quran berikan itu realita dan fakta. Kita kan pernah membahas kisah tentang kehancuran kaum Samud. Ternyata para ilmuwan menyebutkan benar, banyak sekali peninggalan-peninggalan kaum Samud. Fir'aun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran begitu, ternyata realitanya betul. Makanya banyak peneliti, para profesor ketika meneliti jasad Fir'aun, setelah ditemukan kemudian sesuai dengan Al-Quran, masuk Islam, Pak. Banyak. Bahkan pernah saya membaca berita seorang profesor dari Jepang itu masuk Islam gara-gara meneliti ketika jet naik ke atas, terus ke atas, itu maka sopir pilotnya akan kekurangan oksigen, Pak. Akan kekurangan oksigen, terus ke atas itu. Ternyata di dalam Al-Quran sudah ada. Kalau kita naik ke atas langit terus, maka oksigen akan berkurang. Seketika itu profesor itu masuk Islam, Pak. Bahkan salah seorang ahli vulkanologi ketika meneliti tentang gunung-gunung berapi di seluruh dunia, kemudian hasil penelitiannya selama bertahun-tahun menyimpulkan bahwa fungsi gunung berapi itu adalah sebagai paku bumi. Jadi gunung Merapi, gunung apa meleh yang berapi itu, Pak, fungsinya itu sebagai paku bumi, sehingga keberadaan gunung berapi itu menyebabkan bumi tidak goncang, aman ditempati oleh manusia. Ketika sang profesor menyampaikan hasil penelitiannya bertahun-tahun di daerah Timur Tengah sana, kemudian ada salah seorang ulama yang hadir langsung nyanggah, "Prof, jenengan bertahun-tahun meneliti hal tersebut. Al-Quran sudah mengabarkan 1400 tahun yang lalu. Dalam surat An-Naba, wa ja'alnal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai paku bumi."
Seketika itu, setelah itu profesornya masuk Islam, Pak. Harusnya kita kaum muslimin yang sejak lahir sudah Islam, alhamdulillah, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca perintah-perintahnya, membaca larangan-larangannya, harus yakin, Mak. Nek ora yakin berarti keimanan kita dipertanyakan. Ketika Allah menjanjikan tentang surga, ketika Allah mengancam tentang neraka, ya harusnya kita yakin, mesti bener ini. Tapi terkadang kita nggak gubris, Pak. Nah, itulah kondisi sebagian umat Islam sekarang ini. Ketika disampaikan ayat Al-Quran, nggak yakin, nggak gubris. Salah satu contoh ayatnya nopo? Kita akan mesti sering disampaikan dalam kultum, ceramah atau yang lainnya itu ya, bahwa sapa wong sing ora gelem salat sok ben ning akhirat dikumpulaken ten neraka sing jenenge neraka napa? Sakor. Karena Al-Qur'an telah menyebutkan masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Kebanyakan kaum muslimin disampaikan seperti ini tidak peduli, nggak ngubris. Alah, sholat ora sholat ya ora apa-apa. Buktine awake yo sehat-sehat bae, rezekine yo lancar-lancar bae. Lekae sing sholat yo melarat-melarat wae wis mbiyen. Giliran nanti di akhirat melihat betul-betul di depan matanya ada neraka sakor, oh tibake tenanan ono. Yakin, tapi sayang yakinnya telat, Pak. Makanya para ulama menyebutkan tingkat keyakinan itu ada 3. Yang paling bagus itu ilmu yakin. Ketika disampaikan Al-Quran, ketika disampaikan hadis Nabi, dia tahu ilmunya, yakin mesti benar kalau yang ngomong Al-Quran. Tapi kebanyakan umat Islam itu ndak ilmu yakin, Pak, tapi apa? Ainul yakin, baru percaya ketika sudah melihat. Lah sedangkan kita ndak perlu melihat, kalau Al-Qur'an yang mengabarkan sudah yakin mesti benar. Mesti benar. Tapi kan ya gitu, kebanyakan kaum muslimin ya baru percaya ketika sudah melihat, telat percaya nih. Nah, itu salah satu faedah yang kita ambil dari surat An-Nasr ini, Pak. Jadi surat An-Nasr turun, Fathu Mekah bakal ditaklukkan, padahal Nabi masih di Madinah. Tambah yakin mesti agama Islam bakal masuk ke Mekah, kemudian mesti bakal tersebar. Kemudian ketika Fathu Mekah selesai, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kamu melihat orang-orang akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Kalau sebelum Fathu Mekah, apalagi sebelum hijrah, orang Islam masuk itu, orang masuk ke Islam satu gitu, Pak. Paling banter itu sekeluarga gitu. Tapi setelah Fathu Mekah, Allah mengatakan berbondong-bondong, satu suku, satu kabilah, satu bani gitu. Masuk Islamnya langsung banyak, Pak. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Mubarak Furi hafidhahullah ta'ala, kenapa kok setelah Fathu Mekah banyak orang Arab yang masuk Islam. Di antara mereka ada yang berkeyakinan apa? Kita lihat apakah Muhammad, kata mereka, bisa menaklukkan Mekah. Kalau seandainya Muhammad betul-betul seorang nabi, betul-betul utusan Allah, yakin mesti bisa menaklukkan Mekah. Tapi kalau misalkan Muhammad tidak bisa menaklukkan Mekah, berarti Muhammad bukan seorang nabi. Kalau orang jahat ingin menaklukkan Mekah, mesti akan ditolong sama Allah kota Mekah. Karena mereka sudah tahu dari zaman dulu tidak ada yang bisa menaklukkan kota Mekah. Bahkan Abraha
dengan pasukannya yang banyak, dengan gajah, itu saja tidak bisa menaklukkan kota Mekah. Apa meneh gur Muhammad? Kata mereka gitu, Pak. Berarti nek Muhammad bisa menaklukkan Mekah, berarti dia betul-betul utusan Allah. Kita tunggu nanti begitu sebagian orang Arab, Pak. Ketika melihat ternyata Rasulullah SAW bisa menaklukkan kota Mekah, mereka langsung apa? Tunduk. Ini benar-benar utusan Allah. Kalau ini bukan utusan Allah, yakin Allah sudah mengutus burung ababil seperti ketika Abraha ingin menyerang apa? Mekah. Tapi Allah nggak kirim. Allah nggak goncangkan tanah. Sebagaimana Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, kelak akhir zaman akan ada pasukan yang sangat besar yang ingin mengalahkan Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nanti, Pak, ketika akhir zaman, pasukan itu jumlahnya sangat banyak, sampai-sampai di tengah pasukan itu ada pasar. Saking okehe pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi karena mereka orang jahat, apakah mereka bisa menaklukkan Mekah? Enggak. Dan Nabi mengatakan nanti mereka ketika sampai di sebuah lembah, tanahnya akan belah, Pak. Tanahnya akan belah, mereka semua bakal masuk ke dalamnya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sahih. Nanti, Pak, belum terjadi. Tapi kita ketika Nabi yang mengatakan hadisnya sahih, yakin mesti benar. Entah kita yang akan melihatnya, atau anak kita atau cucu kita yang menyaksikannya. Ini, ya kan? Sehingga ketika Fathu Mekah selesai, orang-orang banyak masuk Islam. Nah, sebab terjadinya Fathu Mekah, ini tadi saya buat mati lampu, Pak. Di sana habis asar sampai maghrib mati lampu. Makanya sampai sini gelap, hujan gede banget itu, Pak ya. Itu yang mati lampu ini di sana. Tiba-tiba di sampai rel sini nyala, Pak, terang. Masih penting, Pak. Ya itulah, Pak, perjuangan pengajian ketika hujan gede. Ustadz pun juga diuji, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora. Nek orang mangkat, pengajiannya bubar. Tapi nek jamaah orang mangkat, enggak masalah, selama masih ada yang berangkat. Masih mending, ternyata masih banyak yang hadir. Pernah saya ngisi suatu desa, Pak, di daerah Tawangsari. Hujan gede, sampai sana tiba mati lampu. Enggak ada orang sama sekali, Pak. Saya di masjid sendirian. Hujan gede, banyak petir, mati lampu. Padahal saya berangkat dari sini terang. Hanya lampunya nyala. Tidak ada orang sama sekali. Ya begitulah, Pak, ujian Ustadz ngisi pengajian ketika hujan. Sama-sama diuji, jamaahnya juga diuji, mangkat orang, Ustadznya lebih diuji, tanggung jawab moral, Pak. Iku Ustadznya dijadwal orang mangkat, piye gitu kan. Sebab terjadinya Fathu Mekah. Yang pertama, pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ini awal-awalnya, Pak. Yaitu apa? Ketika suku Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, kemudian suku Bakr bergabung dengan Quraisy. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ini tidak boleh saling menyerang, perjanjian damai, gencatan senjata. Nah, suku Khuza'ah dan suku Bakr iku ndak pernah akur sebelumnya, Pak. Bertikai terus. Tapi ketika ada perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, suku Bakr bergabung dengan Quraisy. Pengen damai gitu loh, Pak. Ben ora uker terus gitu kan. Tapi tiba-tiba suku Bakr memanfaatkan kelengahan suku Khuza'ah, kemudian menyerang mereka secara diam-diam di daerah tempat tinggal mereka, di dekat mata air mereka. Karena mereka diserang secara diam-diam, ya mereka jelas kalah.
Ditambah lagi orang-orang Quraisy mengirimkan bantuan personal dan senjata. Padahal perjanjian damainya tidak boleh. Sehingga utusan dari Bani Khuza'ah datang menemui Nabi. Orang Quraisy dan suku Bakar telah mengkhianati, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ketika Quraisy tahu, wah, iki Rasulullah mesti marah besar ini. Akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan untuk membujuk Nabi agar jangan menyerang Quraisy. Karena kan masih ada Hudaybiyah, tapi mereka sudah langgar. Maka Abu Sufyan gagal membujuk Nabi, Pak. Abu Sufyan menemui Abu Bakar, menemui Umar agar membujuk Nabi menggagalkan rencananya menyerang Quraisy, tidak mempan. Datang ke Ali bin Abi Thalib pun juga tidak bisa. Akhirnya Abu Sufyan pun pulang kembali. Ini diantara sebab terjadinya Fathu Mekah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di Mekah sana secara tiba-tiba. Doanya Nabi, Pak, terkabul enggak, Pak? Terkabul. Buktinya Rasulullah datang bersama 10.000 sahabatnya masuk Mekah ujuk-ujuk. Enggak ketahuan, Pak. Enggak ada persiapan dari mereka untuk menyerang Nabi. Allah kabulkan doa Nabi SAW. Orang Quraisy tidak bisa melihat dan mendengar kabar kalau Nabi sedang mengumpulkan pasukan sebesar 10.000 untuk menaklukkan Mekah. Akan tetapi ada seorang sahabat yang dia itu menulis surat, Pak. Ada salah seorang tuh, dia menulis surat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini dalam kitab sirah juga disebutkan. Yang mana dia tuh menulis surat dikirim ke orang Quraisy, yang mana surat itu mengabarkan bahwa Nabi akan berangkat menuju Mekah untuk melakukan serangan dadakan. Surat ini dititipkan kepada seorang wanita dengan upah tertentu, lalu disimpan di gelungannya. Namun Allah Zat yang Maha Melihat mewahyukan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan oleh Hatib. Tahu, Pak, Nabi dikasih ilham, dikasih wahyu sama Allah. Tuh si Hatib mengirim surat secara diam-diam, sehingga Nabi pun mengutus Ali dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita yang membawa surat tersebut. Di tengah perjalanan ketemu wanita tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib menanyakan, mana surat yang akan kamu bawa ke sana? Wanita tersebut mengatakan, tidak ada. Tapi Ali bin Abi Thalib dan Miqdad yakin mesti ada. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, tidak mungkin salah. Kemudian ditanya lagi, mana suratnya? Wanita itu tetap ngeyel, tidak ada. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun marah, kasih enggak suratnya? Kalau enggak tak telanjangi kamu, tak cari gitu. Akhirnya wanita pun nyerah. Ya sudah, ini suratnya. Akhirnya betul sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian langsung mereka berdua pulang ke Madinah dan mengabarkan kepada Nabi, ini suratnya wahai Nabi. Umar bin Khattab langsung menawarkan diri, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk penggal kepala si Hatib. Kan Umar itu begitu, Pak. Selalu menawarkan diri untuk memenggalnya. Sebagaimana kisah Dzul Khuwaisirah, ya kan? Ketika Nabi membagi ghanimah, kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Rasulullah." Adillah wahai Rasulullah dalam membagi ghanimah. Rasulullah mengatakan, "Wa may ya'dil illam a'dil." Terus siapa lagi yang adil kalau saya saja dikatakan tidak adil?
Dzul Khuwaisirah Pak, pemimpinnya orang-orang Khawarij, ya kan? Ketika mendengar hal tersebut, Umar langsung naik darah. Wahai Nabi, izinkan saya untuk menggal kepalanya. Itu karakteristik Umar Pak, ya kan? Sama dengan Khatib ini. Ketika tahu Khatib mengirim surat secara diam-diam, Umar minta izin kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan aku untuk menggal kepalanya. Swen, gitu kan. Tapi Nabi mengatakan enggak gitu. Ditanya alasannya apa? Alasannya apa? Kemudian Khatib pun menjawab, sabar. Aku jangan dituduh sebagai seorang pengkhianat. Alasannya itu apa? Di Mekah ada anak dan istrinya yang dulu ditinggal hijrah ke Madinah dan tidak ada yang melindunginya. Orang duwe sedulur itu loh Pak. Kemudian Khatib mengatakan, sedangkan kalian punya anak istri, tapi kan ada saudara yang bisa melindunginya. Nah saya itu tujuannya itu ngasih tahu mereka agar mereka melindungi anak dan istrinya, sehingga ketika Nabi datang menyerang Mekah, anak istrinya aman. Padahal kan yang namanya kaum muslimin ketika menaklukkan suatu daerah, itu yang paling haram untuk dibunuh itu siapa Pak? Anak kecil, perempuan. Lah ini anak istrinya dikhawatirkan. Padahal otomatis tidak bakal diapa-apain sama Nabi SAW. Setelah mendengar hal itu, maka Rasulullah pun dengan bijak menjawab, sesungguhnya Khatib itu pernah ikut perang Badar, ya kan? Padahal Allah telah berfirman tentang pasukan Badar, berbuatlah sesuka kalian karena kalian telah saya ampuni. Makanya Rasulullah tidak jadi menghukum, apalagi memenggal si Khatib. Nah, itu diantara kisahnya Pak. Kemudian dalam kisah Khatib ini Allah abadikan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Jadi surat Al-Mumtahanah ayat pertama ini turun karena kisahnya siapa? Khatib ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita kedatangan Nabi Muhammad karena alasan kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang telah datang kepadamu. Mereka telah mengusir Rasul dan mengusir kamu dengan alasan kamu beriman kepada Allah. Ini kisah Khatib. Allah langsung turunkan surat Al-Mumtahanah. Kemudian Rasulullah bersama 10.000 sahabat berangkat ke kota Mekah. Kemudian Rasulullah memilih Abdullah bin Umi Maktum, memberi tugas untuk menggantikan posisi beliau di Madinah. Bayangkan Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang mana sering dipilih oleh Nabi untuk menjadi muadzin. Muadzinnya Nabi ada dua. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Ketika adzan subuh biasanya di zaman Nabi itu 2 kali. Yang pertama adzan Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan senyap, sehingga Rasulullah pun bisa masuk ke Mekah. Kemudian Nabi SAW masuk ke kota Mekah dengan tetap menundukkan kepala sambil membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina, dalam surat Al-Fatah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Fathu Mekah.
Kemudian beliau tawaf menunggangi onta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang beliau lewati. Dan kita tahu di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 700 patung, Pak. Bayangkan kalau jenengan pernah umroh, lihat itu sekitar Ka'bah kalau ditaruh 700 patung, kira-kira tawafe pripun, Pak? Ora kena ngantuk. Tawaf ngantuk nabrak patung. 700, Pak. Banyak sekitar itu. Belum lagi yang ada di dalam Ka'bah. Belum ada yang ada di dalam Ka'bah. Itu kondisi zaman waktu itu, Pak. Patung-patung sangat banyak. Sangat banyak. Bila mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Karena mereka menganggap Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Sehingga ketika mereka habis meminta kepada Allah, mereka minta sama patung. Jadi jangan disangka orang-orang Quraisy zaman dulu itu tidak berdoa sama Allah, berdoa minta sama Allah. Tapi dalam kondisi tertentu mereka pun di samping minta kepada Allah, minta kepada patungnya. Bahkan dalam kondisi terdesak mereka meninggalkan meminta kepada patung. Dalam kondisi terdesak mereka mintanya hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil bahri da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal kemudian terombang-ambing oleh ombak, hampir-hampir kapal mereka pecah dan tenggelam, mereka orang-orang Quraisy pada waktu itu apa? Berdoa kepada Allah secara ikhlas, Pak. Karena mereka yakin yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Nggak mungkin si Lata, si Uzza, si Manat bisa menyelamatkan kapal mereka di tengah laut. Sehingga mereka betul-betul mengikhlaskan doa kepada Allah. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kembali lagi berbuat apa? Kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan berarti hanya nyembah berhala tok, hanya nyembah patung tok, hanya nyembah apa? Enggak. Nyembah Allah dan nyembah ini. Minta sama Allah dan minta sama ini. Itu masuk ke dalam apa? Kesyirikan, Pak. Sebagian umat Islam kan mengatakan yang namanya orang musyrik itu apa? Iya, mereka menyembah selain Allah. Iya, betul. Ada juga orang musyrik yang apa? Menyembah Allah dan selain Allah. Berarti menduakan Allah, Pak. Double. Nah, gitu. Kemudian beliau menggulingkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, kemudian membaca qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya sesuatu yang batil itu pasti akan lenyap. Ini tadi yang saya sebutkan itu. Ini tentang kisah Fathu Mekah yang ada di dalam surat An-Nasr. Kemudian kalau kita amati akhir dari surat An-Nasr, Allah tutup dengan firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah menutup firman-Nya dengan apa? Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikanlah nama Allah, bihamdi rabbika, dengan banyak memuji Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Kalau kita amati, Allah akan menolong Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan memberikan pertolongan dan akan menaklukkan kota Mekah. Setelah itu Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia dan akan banyak orang yang masuk Islam. Setelah itu Allah tutup, maka
bersyukurlah dan banyak-banyaklah memuji kepada Allah dan perbanyaklah istighfar. Ini mengingatkan kita, Wabu. Nopo? Nabi saja diingatkan kita agar bersyukur ketika ditolong dan diberi nikmat oleh Allah. Jangan sombong. Mekah bisa ditaklukkan, engkau dapat pertolongan, Islam bisa tersebar, itu bukan jasamu saja, itu murni nikmat dan pertolongan dari Allah. Makanya banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah dan jangan sombong, Pak. Sehingga jangan merasa berjasa dengan tersebarnya Islam di penjuru dunia. Itu pun mengingatkan kepada kita, Pak. Apa? Kalau kita dapat nikmat, kita dapat apa, menjadi apa, jangan sombong. Apa? Itu nikmat dari Allah. Tapi apa? Bersyukurlah, banyak-banyaklah memuji Allah. Mengingatkan kita untuk banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberi nikmat harta yang luas, mungkin karena kita sudah bekerja keras, kemudian jangan mengatakan ini hasil kerja kerasku, ini karena aku pinter golek duit. Hati-hati, itu sombong. Banyak-banyaklah bersyukur, ucapkanlah alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sombong. Kerja keras itu adalah sebab, tapi betapa banyak orang yang sudah bekerja keras banting tulang pagi siang malam, iya ndak sukses juga. Itu ketika Allah tidak memberikan karunia kepadanya, Pak. Jadi dengan usaha kita kemudian kita bisa berhasil, jangan sombong. Itu karena pertolongan Allah kepada kita. Nabi saja diingatkan, apalagi kita. Kemudian Nabi juga diingatkan untuk banyak-banyak istighfar. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, kenapa Nabi diperintahkan istighfar di sini? Padahal kan Nabi kalau secara secara pengetahuan kita, Nabi itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang pertama kali masuk surga, orang yang membuka surga dengan pintu dan kuncinya Nabi Muhammad, Pak. Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, tapi masih disuruh istighfar, meminta ampun kepada Allah. Itu kenapa? Gitu kan? Bukankah dosa-dosanya sudah diampuni? Kemudian sudah dijamin masuk ke surga. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 3 faedah. Kenapa kok beliau sampai disuruh untuk istighfar? Yang pertama adalah apa? Karena Nabi masih merasa banyak kekurangan. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Makanya Nabi banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, bahwa istighfar itu adalah ibadah. Kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahal azim, dapat pahala. Dapat pahala, Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, fatuba liman wujida fi mizani hasanatihi istighfar. Beruntunglah orang yang ketika di timbangan amal kebaikannya banyak ditemui istighfar, Pak. Beruntung kata Nabi, dia mesti bakal beruntung. Demikian juga faedah yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi adalah kalau Nabi saja beristighfar, ini umatnya pun juga harus lebih banyak istighfar, Pak. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi telah mengatakan wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku itu beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi 100 kali, Pak. Jenengan berapa? Kita belum dijamin masuk surga, ya kan? Dosa-dosa kita yang telah lalu dan akan datang belum tentu diampuni sama Nabi.
Tapi Nabi yang sudah diampuni dan sudah dijamin masuk surga, istighfarnya sehari 100. Harusnya kita lebih dari 100. Karena kan kita manusia yang banyak dosa, yakinlah. Enggak jenengan, enggak sampean, enggak siapapun, itu pasti banyak dosa. Harusnya istighfarnya itu lebih kenceng daripada istighfarnya Nabi. Sudah Isya belum tuh Pak? Sudah masuk pas ya? Oh ya pas. Jamnya tepat atau mboten niki? Tepat nggih. Ini faedah yang ketiga. Nabi saja istighfarnya sehari 100 kali. Harusnya kita lebih, Pak. Dan ketika kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu kita meminta beberapa hal kepada Allah, Pak. Yang pertama apa? Kita meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Dan kita minta kepada Allah agar Allah dengan istighfarnya itu, dengan kita beristighfar kepadanya, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi berbanyaklah apa? Istighfar, karena kita adalah orang manusia yang kata Nabi banyak melakukan dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia itu khata. Khata itu siyagul mubalaghah dalam bahasa Arabnya. Khata berarti apa? Sering melakukan dosa, Pak. Banyak dan diulang-ulang terus. Wa khairul khata, Nabi mengatakan, dan sebaik-baik al khata, orang yang banyak melakukan dosa adalah apa? At-tawwab. Tawwab itu apa? Sama siyagul mubalaghah dari kata taba, ya tubuh tobat. Tawab berarti apa? Banyak bertobat. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk banyak-banyak apa? Bertobat, banyak-banyak beristighfar. Jangan sampai kemudian kita pede, dosaku gur sitik mesti mlebu surga. Kata siapa? Betapa banyak mungkin dosa-dosa yang belum kita beristighfar, belum diampuni sama Allah. Itulah faedahnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah faedah yang bisa kita ambil dari kisah Fathu Mekah yang mana Allah sebutkan di dalam surat An-Nasr, bahwasanya Allah telah menolong agama Islam ini dengan menaklukkan kota Mekah, sehingga banyak orang Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Nabi diperintahkan untuk banyak-banyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan banyak-banyak beristighfar. Dan kita yakin bahwa ketika Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran, atau ketika Nabi sudah mengabarkan di dalam hadisnya, yakin mesti benar, Pak. Sebagaimana kisah dalam Fathu Mekah, ketika Allah mengabarkan Mekah bakal ditaklukkan, padahal waktu itu Nabi masih di Madinah, yakin mesti benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah pengajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.